Gold Dragon duduk mematung di ruang tamu yang lengang, matanya tertuju pada sepucuk surat, berisi pesan dari Tiger Wong. Guy yang duduk di hadapan Gold Dragon, masih santai meski kabar yang mereka baru sadari barusan terasa berat, Tiger Wong telah pergi. Sendirian, dan tanpa jejak. Kekhawatiran segera menggerogoti hati Gold Dragon. Ia tahu betul bahwa Tiger Wong bukan tipe yang pergi tanpa alasan. Sementara itu, Guy masih bersikap ringan, meyakini bahwa sahabat mereka mampu menjaga diri. Namun, ketenangan semu itu tak bertahan lama. Pintu rumah mendadak terbuka. Suara engsel berdecit membuat Gold Dragon refleks menoleh, jantungnya berdeguk cepat. Seorang pria bertubuh tegap melangkah masuk, Paul Lee, komandan polisi Hong Kong sekaligus teman lama mereka. Kedatangannya membawa kabar mengejutkan. Tiger Wong diketahui terbang ke Thailand sendirian. Tujuannya bukan jalan-jalan, melainkan mencari pembalasan atas kematian saudaranya yang dibunuh oleh Chan Oh-wan. Mendengar nama Thailand, Guy spontan tersenyum, membayangkan pantai, surga tropis, dan minuman dingin. Tapi ekspresi Gold Dragon berubah tegang. Ia tahu ini bukan soal liburan, melainkan ini soal bahaya yang tengah mengintai Tiger Wong. Sesaat kemudian, ia terdiam. Firasat buruk menyelusup masuk ke dalam pikirannya seperti bayangan yang merayap di dinding. Hatinya berkata, sesuatu telah terjadi. Paul Lee menyalakan televisi. 3 pasang mata langsung tertuju pada layar. Seorang pemuda asal Hong Kong dikabarkan mencari seorang buronan yang menyelundupkan 1 kilogram narkoba ke Thailand. Lebih buruk lagi, pemuda itu disebut sempat menyandera putri Perdana Menteri, meski akhirnya melepaskannya tanpa menyentuh sehelai rambut pun. Layar berganti. Pasar gelap di Thailand menjadi latar, dengan pasukan bersenjata sedang menyisir mencari keberadaan sang buronan. Kolonel Nikon tampil di layar, mengeluarkan perintah tembak di tempat bila target melakukan perlawanan. Target itu tak lain, Tiger Wong. Guy terkejut. Ia menolak mempercayai bahwa Tiger Wong bisa terlibat dalam semua ini. Paul Lee berpikir lebih jauh, mungkin Tiger Wong sedang dijadikan tumbal oleh sindikat narkotika internasional. Namun bagi Gold Dragon, semuanya sudah jelas. Ini adalah jebakan. Tanpa ragu, Gold Dragon berdiri. Ia menatap Paul Lee dengan tekad yang membara. Kini tak ada waktu untuk ragu. Ia akan menyusul Tiger Wong ke Thailand. Lee, awalnya bersikeras menolak. Ia tahu betapa berbahayanya situasi di Thailand. Tapi saat menatap mata Gold Dragon yang tak goyah sedikit pun, ia sadar tekad sahabatnya sudah bulat. Lee akhirnya mengungkapkan rencananya. Di Bandara Hong Kong, sebuah pesawat bersiap mengangkasa menuju Thailand. Di ruang administrasi, Lee berbicara dengan salah satu petugas bandara. Ia mengatur agar Gold Dragon dan Guy ditugaskan sebagai staf pendukung penerbangan. Dengan langkah cepat dan hati berat, Lee melepas kepergian mereka. Tatapannya mengikuti pesawat yang lepas landas. Dalam diam, ia berharap misi ini tidak menjadi perjalanan tanpa pulang. Sementara itu, di tengah hiruk-pikuk pasar Thailand, suasana mencekam. Tentara bersenjata menyusuri gang-gang sempit, menyisir setiap jengkal. Sampai mereka tiba di depan sebuah rumah tua yang lapuk. Seorang tentara menunjuk ke dalam dan memerintahkan penggeledahan. Rekannya mendekat, tapi ragu-ragu, rumah itu kotor, penuh tikus, mereka memutuskan melewatinya. Di balik tumpukan karung dan puing kayu, Tiger Wong menahan napas. Tikus-tikus berkeliaran di sekelilingnya, tapi ia tak bergerak. Wajahnya kusut, matanya menatap gelap. Dalam pikirannya, semua jalan keluar sudah tertutup. Tidak ada celah, hanya tempat seperti ini yang tersisa. Ia memilih bersembunyi di tempat yang bahkan manusia enggan singgah, berharap tentara pun akan berpikir sama. Dan benar saja, pasukan itu pergi tanpa menoleh lagi. Dalam kegelapan, Tiger Wong mengepalkan tangan. Keadaannya berantakan, rencananya kacau. Ia tak pernah membayangkan dirinya akan terjebak seperti ini di negeri orang. Tikus-tikus mulai merayapi tubuh Tiger Wong. Gigi-gigi kecil itu berdecit, kukunya mencakar pelan lantai kayu di atasnya. Di atas lantai rumah tua itu, beberapa tentara bersandar, beristirahat. Suara gaduh dari bawah mengganggu mereka. Seorang tentara menunjuk ke lantai dan memanggil seorang anak kecil. Winnie, cucu sang pemilik rumah, diperintahkan untuk mengusir tikus-tikus yang membuat ribut. Selembar uang akan menjadi hadiah jika ia berhasil menyingkirkan gangguan itu. Winnie mengambil senter dan tongkat kayu.
Ia membuka papan lantai, lalu perlahan turun ke ruang bawah rumah. Gelap dan pengap, debu menggantung di udara. Dengan langkah ragu, ia mulai menyusuri lorong sempit di antara tiang-tiang penyangga rumah. Tongkatnya memukul ke kiri dan kanan, mencoba menakuti makhluk-makhluk kecil itu. Tiba-tiba, cahaya senternya menyorot wajah asing. Di sudut gelap itu, Tiger Wong duduk diam. Matanya tajam menusuk, tatapannya penuh peringatan. Tak ada kata, hanya keheningan dan ketegangan. Winnie membeku, mulutnya terbuka, lalu teriakan pecah menghantam keheningan. Suaranya menggema hingga ke atas. Tentara-tentara bangkit panik. Si kakek menoleh, matanya melebar. Para tentara langsung mengarahkan senjata ke lubang lantai, bersiap menembak. Namun sebelum pelatuk ditarik, si kakek bergerak. Dengan langkah aneh dan gerakan nyeleneh, ia menari di depan mereka. Goyangan tubuhnya lucu, dan tak terduga. Kedua tentara itu meledak dalam tawa, terpingkal melihat pertunjukan dadakan itu. Dari bawah, suara Winnie terdengar lagi, memanggil kakeknya dengan nada panik. Sang kakek menenangkan dari atas, menyembunyikan kegugupan di balik senyumnya. Si kakek menoleh ke bawah lantai, melihat keadaan Winnie. Dalam samar cahaya, ia menangkap bayangan manusia, tapi tak cukup jelas untuk dikenali. Tiger Wong mundur cepat, berusaha menghindari pandangan si kakek. Namun nasib berkata lain, kakinya menginjak sesuatu. Bunyi keras bergema dan langsung terdengar ke atas. Dua tentara berdiri waspada, senjata di tangan. Mereka melangkah mendekat, hendak memeriksa bawah lantai. Tapi si kakek lebih dulu menghadang. Dengan suara mantap, ia mengatakan bahwa cucunya kaget karena menemukan tikus sebesar kucing. Seolah memahami situasi, Winnie langsung berteriak dari bawah, memarahi tikus imajiner itu. Suaranya lantang, meyakinkan. Di sela kepanikan yang dibuat-buat, ia melangkah mendekati Tiger Wong dan mengedipkan mata, sebuah sinyal aman. Tiger Wong diam, membaca maksud Winnie. Sorot matanya mulai melunak. Ia membalas dengan kedipan mata, menyatakan kepercayaan. Di atas, kedua tentara menurunkan senjatanya, lalu meninggalkan rumah si kakek. Si kakek menatap punggung mereka dengan tajam. Wajahnya menyimpan kecewa. Itulah alasannya, ia tak pernah bersedia membantu para tentara itu. Setelah semuanya tenang, Winnie mengajak Tiger Wong naik ke atas rumah. Tiger Wong menurut. Di ruang kecil dan sederhana itu, ia menatap anak kecil pemberani itu, memberi isyarat terima kasih yang dalam. Sementara itu, di luar rumah, kedua tentara berjalan meninggalkan rumah. Tiba-tiba, sebuah mobil melaju kencang melintasi genangan. Air lumpur muncrat, menghantam wajah dan tubuh mereka. Mereka terdiam, kesal, namun tak berani bereaksi. Bendera besar yang terpasang di depan mobil membuat mereka bungkam. Mobil itu melambat, lalu berhenti tepat di depan sebuah rumah besar yang dijaga ketat oleh tentara bersenjata. Langkah pelan namun mantap membawa pria bertubuh tinggi besar keluar dari mobil kuning berlapis baja. Tatapannya tajam, setiap geraknya menyiratkan kuasa. Dia adalah Firely God, si gembong tengkorak pemimpin bayangan yang ditakuti dalam diam. Ia melangkah masuk ke sebuah rumah tersembunyi di pinggiran kota. Di dalam, Kolonel Nikon tengah memantau sebuah peta, memetakan pelarian Tiger Wong bersama seorang perwira bawahannya. Begitu sosok bertopeng tengkorak itu terlihat, Nikon langsung memberi isyarat tegas. Sang bawahan buru-buru meninggalkan ruangan. Ketika pintu tertutup, sikap Nikon berubah drastis. Yang semula berdiri tegak penuh komando, kini membungkuk seperti seorang pelayan tua yang siap disiksa. Tanpa diminta, ia membersihkan kursi di hadapan gembong tengkorak, menyeka dengan sapu tangan sebelum mempersilakan sang tengkorak duduk. Suasana berubah dingin saat tengkorak bersandar dan menatap tajam. Ia menanyakan satu hal, mengapa Tiger Wong bisa lolos? Nikon menelan ludah. Suaranya lirih dan goyah. Ia menyalahkan bawahannya, menyebut hukuman telah dijatuhkan. Tapi nada itu tak meyakinkan. Gembong tengkorak diam sejenak. Sunyi mendadak menekan. Dengan sorot mata menyelidik, ia kembali bertanya, mengapa Nikon tak menangani sendiri penangkapan itu? Nikon tergagap, menyebut tugas lain yang tak bisa ia tinggalkan, menjemput putri Perdana Menteri yang baru pulang dari Inggris. Dalih yang terdengar rapuh di hadapan gembong tengkorak. Nikon menunjuk peta dengan tangan bergetar, mencoba meyakinkan bahwa pengepungan telah menyempit. Tiger Wong tak punya jalan keluar. Tapi bukan itu yang ingin didengar gembong tengkorak.
Ia bangkit dengan cepat. Suaranya mengguntur, memerintahkan Nikon untuk menarik semua pasukan dari pengepungan. Perintah yang tak masuk akal, tapi tak bisa dibantah, tubuhnya gemetar kaku oleh ketakutan. Lalu, tanpa peringatan, gembong tengkorak mendekat dan menyiramkan segelas air ke wajah Nikon. Kilat amarah terpancar dari matanya. Gelas itu dihantamkannya ke meja, pecah berserakan. Suaranya membahana di ruang tertutup itu, menggelegar, menyuruh Nikon segera menangkap Tiger Wong sekarang juga. Nikon tak sempat menjawab, tubuhnya hanya gemetar, dan wajahnya masih basah. Perintah telah jatuh, dan kegagalan bukanlah pilihan. Hujan mengguyur deras, langit kelabu menekan bumi. Di tengah genangan lumpur dan derasnya air, Kolonel Nikon melangkah garang menghampiri pasukannya. Di tangannya, cambuk melilit seperti ular siap menyergap. Wajahnya keras, matanya menyala penuh murka. Para prajurit berdiri kaku di hadapannya, melaporkan hasil pencarian. Tiger Wong masih belum ditemukan. Laporan itu menjadi pemantik amarah. Tanpa ragu, Nikon mengayunkan cambuk berkali-kali. Denting hujan berpadu dengan suara sabetan, menyayat udara. Dengan teriakan lantang, Nikon memerintahkan mereka untuk menyisir ulang setiap rumah. Tak ada tempat yang boleh luput. Seketika, para tentara berhamburan, berlari menuju pemukiman. Kali ini, mereka lebih buas. Tanpa mengetuk, pintu-pintu didobrak. Teriakan penduduk membahana di tengah hujan. Rumah-rumah diacak-acak, suasana desa berubah menjadi ladang teror. Sementara itu, di sebuah gubuk sederhana di pinggir desa, suasana terasa berbeda. Seorang kakek tua menyodorkan segelas air hangat kepada Tiger Wong yang bersembunyi di dalam. Di sampingnya, sang cucu, Winnie, menegaskan bahwa rumah mereka tak akan dikunjungi kembali tentara. Ia yakin, tempat ini aman. Tiger Wong menunduk, matanya memancarkan rasa syukur. Ia berterima kasih atas perlindungan yang diberikan. Sang kakek lalu menjelaskan alasan mereka menolak membantu tentara. Bukan karena takut, tetapi karena kebiadaban para prajurit itu pada rakyat biasa. Kata-katanya mengalir tenang, tapi penuh luka. Tiger Wong mendengarkan dalam diam, kedua tangannya memegang erat cangkir air hangat. Hangatnya mengalir ke tubuh, namun pikirannya tetap siaga. Tiba-tiba, matanya menajam. Pandangannya mengarah ke pintu. Ia merasakan sesuatu, bahaya yang tak terlihat tengah mendekat. Bagaimanakah kelanjutan kisah serunya? Untuk mengetahuinya, silakan tonton video selanjutnya.